Setelah ratusan tahun berkuasa, tahun 1949, akhirnya Belanda mengakui bahwa negara Indonesia merdeka dengan dibentuknya Republik Indonesia Serikat. RIS sendiri merupakan hasil konferensi meja bundar. Tapi meskipun sudah merdeka, pada kenyataannya Belanda masih menguasai Indonesia melalui perusahaan-perusahaannya. Warga keturunan Belanda di Indonesia pada umumnya hidup dengan damai dan makmur. Mereka tersebar baik di kota-kota besar hingga ke pelosok. Banyak dari mereka yang bekerja sebagai petinggi di perusahaan milik Belanda. Ratusan tahun menguasai Nusantara menyebabkan banyak warga Belanda yang lahir dan besar di Indonesia ini sudah berasimilasi dengan budaya lokal. Namun, semua berubah di tahun 1957. 5 Desember 1957 merupakan titik balik kehidupan warga Belanda yang tinggal di Indonesia. Sebabnya adalah perintah nasionalisasi seluruh aset milik Belanda yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Tidak hanya itu, Presiden Soekarno juga mengusir semua warga keturunan Belanda dari Indonesia. Hal ini membuat kepanikan massal bagi warga Belanda yang tinggal di Indonesia. Walaupun mereka berambut pirang, berkulit putih dan bermata biru, tapi bagi mereka, Indonesia adalah tanah kelahiran yang sangat dicintai. Tradisi dan makanan Indonesia sudah mendarah daging bagi mereka. Sekitar 90% dari warga keturunan Belanda yang tinggal di Indonesia ini bahkan belum pernah sama sekali menginjakkan kakinya di negeri Belanda. Banyak dari mereka yang bertanya-tanya, bagaimana nasib mereka nanti ketika tiba di kerajaan Belanda. Hal ini sebagaimana tertulis dalam sebuah bait syair Luciana Johanna Theodora Witeke van Dort atau yang lebih dikenal dengan nama Tante Lin. Wanita kelahiran Surabaya tanggal 16 Mei 1943 ini menuliskan sebuah bait syair yang menggambarkan bagaimana kesulitan yang dialami warga keturunan Belanda ketika diusir dari Indonesia. Saat kami dipulangkan dari Indonesia, kami tidak pernah tahu bahwa Belanda begitu dingin. Yang paling buruk adalah makanannya. Lebih buruk dari makanan yang kami dapat selama di kapal. Kentang, daging, sayuran, dan nasi pakai gula. Beri saja aku nasi goreng dengan telur dadar, sambal, dan kerupuk dengan segelas bir. Tidak ada lontong, sate, tidak ada rasa pedas, tidak ada terasi, serundeng, ikan bandeng, dan tahu petis, kue lapis, onde-onde, tidak ada ketela pohon atau bakpao, tidak ada ketan, tidak ada gula Jawa. Namun sekarang aku telah beradaptasi dengan kubis dan buncis hotspot, dengan parutan kelapa dan susu, stempot dengan sayuran endive, kubis Belgia, dan sup kacang arcis. Apapun itu, nasi tetaplah yang terbaik. Tante Lin yang ketika itu baru berumur 13 tahun tidak pernah tahu masalah politik yang melatar belakangi kejadian pengusiran ini. Yang dia tahu adalah dia lahir dan tinggal di Indonesia, makan makanan Indonesia, dan minum air Indonesia. Dia bahkan menganggap Indonesia adalah tanah airnya sendiri. Banyak orang semisal Tante Lin yang terdampak pengusiran ini. Hal ini terjadi karena setelah konferensi meja bundar dibentuk persemakmuran yang dikenal dengan Uni Indonesia Belanda. Belanda mencoba menyatukan negara Indonesia dengan kerajaan Belanda. Jadi tidak heran jika banyak dari warga Belanda yang tinggal di Indonesia merasa bahwa Nusantara ini adalah tanah kelahiran mereka. Tapi kenapa setelah masa-masa indah dan bersatunya warga pribumi dengan warga Belanda ini, Presiden Soekarno malah mengusir orang-orang Belanda? Hal ini disebabkan oleh pemerintah Indonesia yang menganggap bahwa kerajaan Belanda sudah melanggar perjanjian konferensi meja bundar. Salah satunya mengenai masalah Papua Barat. Pemerintah Belanda berjanji akan menyelesaikan masalah Papua Barat 1 tahun setelah konferensi meja bundar. Namun di tahun 1952, Belanda malah memasukkan Papua Barat ke dalam wilayah kerajaan Belanda dan mulai mempersiapkan kemerdekaan Papua paling lambat tahun 1970-an. Tapi perbuatan Belanda ini bukan tanpa dasar. Pihak Belanda menganggap Indonesia juga telah melanggar konferensi meja bundar dengan merubah sistem pemerintahan, yang mana seharusnya
sebagaimana yang telah disepakati pada konferensi meja bundar tanggal 2 November 1949, Belanda mengakui pemerintahan Indonesia yang berbentuk federasi dengan 7 negara bagian dan 9 wilayah otonom. Namun di tahun 1950, Indonesia malah berubah menjadi negara kesatuan dengan satu persatu negara bagiannya membubarkan diri dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Hanya ada 2 negara bagian yang tetap berusaha bertahan, yakni negara Sumatera Timur yang beribu kota di Medan dan negara Indonesia Timur dengan presidennya Tjogorda Gede Raka Sukawati dan beribu kota di Makassar. Namun itu pun akhirnya terpaksa bubar karena satu dan lain hal. Belanda dan para pendukung federasi menganggap penggabungan ini penuh rekayasa, sedangkan pihak Republik menganggap Belanda tidak usah ikut campur persoalan Indonesia. Atas dasar bubarnya Republik Indonesia Serikat, maka Belanda menganggap bahwa tidak ada lagi ikatan perjanjian antara pemerintah Belanda dengan Republik Indonesia Serikat. Kan sudah bubar. Nah, menurut Abang Kakak, siapa yang melanggar perjanjian? Silahkan tulis di komentar. Saya di sini hanya menceritakan apa adanya dan berusaha bersikap netral. Banyak yang mendukung negara kesatuan, namun tidak sedikit juga tokoh besar Indonesia yang menganggap federasi lebih baik. Di antaranya Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Sultan Abdul Hamid II, Mr. Muhammad Yamin, Ide Anak Agung Gede Agung, Syafruddin Prawira Negara, Syarifuddin Prawira Negara, Insinyur Juanda, Tan Malaka, Cokro Aminoto, dan masih banyak lagi. Jika Abang Kakak mau, silahkan komentar dan kita akan bahas polemik antara kaum federalis dan kaum republik secara khusus di video lain. Kembali lagi ke kisah pengusiran warga Belanda dari Indonesia. Setelah perundingan demi perundingan belum berhasil menyelesaikan permasalahan di Papua Barat, maka PBB pada tanggal 29 November 1957 memutuskan bahwa Papua masuk dalam wilayah kekuasaan Belanda. 6 hari kemudian, tepatnya 5 Desember 1957, Presiden Soekarno memutuskan untuk mengambil alih semua perusahaan Belanda beserta aset-aset yang dimilikinya di Indonesia. Bung Karno juga memerintahkan Kementerian Hukum Indonesia untuk mengeluarkan surat pengusiran kepada 46.000 orang Belanda yang tinggal di Indonesia tanpa terkecuali. Keputusan ini menimbulkan reaksi beragam. Ada yang takut dan ada yang gembira. Mulai dari pelemparan rumah, tulisan-tulisan usir warga Belanda dari Indonesia, hingga keengganan menjual bahan makanan bagi warga Belanda. Bahkan angkutan umum juga tidak mau mengangkut warga Belanda. Ketakutan ini memicu eksodus besar-besaran warga keturunan Belanda dari Indonesia. Jadi, bagaimana nasib warga keturunan Belanda setelah Indonesia merdeka? Mereka diusir dari tanah tempat mereka dilahirkan dengan meninggalkan rumah dan harta benda yang mereka miliki untuk pindah ke suatu negeri di mana mereka harus beradaptasi mulai dari lingkungan, budaya, dan makanan baru. Demikianlah sekelumit kisah tentang nasib warga Belanda setelah kemerdekaan Indonesia. Mereka akhirnya diusir, yang mana mereka sudah tinggal di Indonesia selama ratusan tahun. Terlepas dari masalah penjajah dan yang terjajah, tidak bisa dipungkiri bahwa kerajaan Belanda memiliki andil dalam membentuk negara yang kita kenal saat ini. Baik dan buruk akan ada pada setiap hal. Menurut Abang Kakak, apakah tindakan pengusiran ini tepat atau tidak? Tulis di kolom komentar ya.